penting nggak sih Ustadz seorang guru atau Ustadz itu bagi untuk kualitas hijrah kita? Kalau ditanya jawabannya penting atau tidak, ya jawabannya penting. Makanya kata Muhammad bin Sirin, inna hadzal ilma dinun fanzur amman ta'khuduna dinakum. Ilmu ini adalah bagian dari agama itu, maka perhatikanlah dari siapa kalian mengambil agama tersebut. Ada orang yang bilang bahwasanya ambil baiknya, buang buruknya, itu gimana Ustadz? Ini ungkapan orang-orang pergerakan ya, ambil baiknya buang buruknya. Sekarang saya kasih antum makanan. Di situ ada kotoran binatang. Ya, tidak kena semuanya. Antum ambil baik yang tidak kena terus buang yang kena. Antum mau? Tidak mau, Ustaz. Kurang lebih seperti itu gambaran. Kalau Anda bisa mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, Anda tidak akan menjadi seorang thalib, Anda akan menjadi seorang ustaz, menyampaikan ilmu. Ngobar, ngobrol bareng Ustaz. Nah, tadi sudah disebutkan nih tentang kiat-kiat dalam kita beristiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tetap di jalan hijrah kita gitu ya Ustaz. Bahwasanya yang pertama tadi sudah disebutkan adalah mengikhlaskan niat. Kita selalu senantiasa harus memperbarui niat kita terus ya Ustaz. Setiap hari kita harus memperbarui niat. Terus yang kedua adalah tentang ilmu tadi Ustaz. Nah, tadi tentang kita ngomongin tentang ilmu nih Ustaz. Nah, gimana sih langkah-langkah kita ini ketika kita baru-baru awal hijrah nih? Pastinya kan kita semangat-semangatnya nih Ustadz, kita duduk di majelis ilmu ini, majelis ilmu yang ini. Nah, kita masih rancu nih Ustadz. Nah, itu bagaimana sih kiat-kiat kita dalam menuntut ilmu ketika kita masa-masa di awal hijrah? Ya, kita berbicara statusnya orang awam aja ya. Iya, nah Ustadz. Karena kalau kita berbicara tentang statusnya orang yang sudah ngaji, maka kalau dia yang sudah pernah ngaji, kalau dia ingin ikut majelis ilmu, ada standarisasinya. Yang pertama, kalau dia mau belajar dengan satu ustadz, ya ustadznya harus lurus akidah dan manhajnya. Yang kedua, memiliki kapabilitas tentunya. Ini kalau yang statusnya dia sudah ngaji dan ngerti tentang mungkin ilmu tersebut secara global saja. Ya. Nah, sekarang kita berbicara tentang orang awam nih, nggak ngerti apa-apa. Nah, itu Ustaz. Ya, kebanyakan anak-anak muda yang seperti itu Ustaz ya. Yang pertama, yang harus kita lakukan itu berdoa. Ya, berdoa kepada Allah. Gimana berdoanya? Ya Allah, aku mau ikut kajian. Andaikan kalau kajian ini memang kajian yang lurus, ya sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki, maka condongkanlah hatiku kepada kajian tersebut. Tapi kalau tidak, maka simpangkan aku dan berikan aku yang lebih baik daripada ini. Berdoa, minta sama Allah. Ya. Dan itu yang pernah dilakukan oleh salah seorang ustadz kita, ya, hafizahullah ta'ala. Beliau seperti itu, hadir di satu majelis sambil berdoa, satu majelis sambil berdoa, begini. Tujuannya apa? Ya, benar-benar kita orang awam ini mencari. Ya, karena kita kan statusnya kan kita enggak ngerti apa-apa kan? Tidak paham apa-apa. Ya, makanya kita mencari. Ya, kita ingin tahu nih yang mana sih yang benar. Nah, benar ya, Ustaz. kita berdoa sama Allah, ya. Kalau memang itu yang benar, maka berikan kecondongan. Nah, apa sih manfaatnya kita berdoa seperti itu? Ya, terus kita berusaha dalam kondisi orang awam. Andai kata ternyata kita tidak mengenal tentang dakwah yang hak, ya, dakwah salaf ini misalkan, maka kita punya hujah di hadapan Allah. Aku sudah usaha ya Allah. Ya, aku punya hujah di hadapan Allah. Aku sudah usaha, aku datang ini, aku terus berdoa, ya, aku kerahkan seluruh kemampuanku, ya, dan yang terjadi adalah ya aku mendapatkan demikian. Jadi kita sudah punya hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang kedua, orang awam, gimana caranya? Bisa bertanya kepada temannya. Mungkin dilihat temannya, kayaknya kok temanku itu kok ya orang alim ya. Tak tanya wis, takon gitu kan. Tanya aja. Ya. Tanya aja. Ya, tanya sama dia, "Di mana sih kamu ngaji? Boleh enggak aku ikut?" gitu kan. Ya. Jadi benar-benar dia itu menggunakan fitrahnya. Ya. Bukan dia menggunakan hawa nafsu, tapi benar-benar fitrahnya. Jadi kalau ingin mendapatkan hidayah itu bagi orang awam, kedepankan fitrah, bukan kedepankan hawa nafsu. Karena niscaya kebenaran dengan fitrah manusia itu akan selalu klop, seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Jadi kita minta rekomendasi teman gitu ya. Rekomendasi teman. Jadi kita tahu nih kita harus duduk di majelis mana. Jadi teman-teman kita yang udah ngaji nih ngasih rekomendasi, oh ngaji di sini gitu ya Ustaz. Ya, sedangkan yang ketiga, ya, sekarang ini banyak kan media sosial itu bisa dimanfaatkan. Ya, tinggal mungkin kita browsing, ya,
situs-situs yang memang itu adalah situs Islami yang mengajarkan tentang agama, tapi jangan sampai kita itu secara otodidak. Kenapa? Takutnya nanti ketika sudah salah pemahaman jatuh ke dalam perkara yang dilarang. Contohnya mungkin banyak di antara kita yang karena ngaji tanpa bimbingan, ya tanpa bertanya apakah yang ini benar atau tidak, yang terjadi adalah justru dia terjatuh ke dalam ya gerakan-gerakan yang sifatnya separatis seperti itu. Dan itu sangat ya berbahaya tentunya. Ya, ini disebutkan tentang orang awamnya yang dia tuh tidak ngerti, benar-benar dia awam sekali dengan yang namanya hidayah tersebut. Dia boleh menerapkan seperti itu. Nanti kalau sudah dia misalkan sudah mendapatkan hidayah, adapun dulunya mungkin pernah duduk di majelis yang sebenarnya tidak boleh dia duduk, maka dia tinggal bertobat dan meminta ampun kepada Allah Ta'ala dan bersyukur atas apa yang Allah sudah anugerahkan kepada dia. Ingat kata Allah Ta'ala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh mencari jalanku, Allah berikan. Dalam surat Al-Ankabut ayat terakhir posisi sebelah kiri paling atas. Ya, teman-teman bisa cari di situ. Taib. Wallahu ta'ala mungkin itu ya yang bisa dilakukan oleh orang awam. Nah, Ustaz, tadi kan sudah disebutkan bahwasannya dalam kita berhijrah itu adalah menuntut ilmu, dan menuntut ilmu itu kita harus dengan guru yang baik nih, Ustaz ya. Nah, itu bagaimana sih penting nggak sih Ustaz seorang guru atau Ustaz itu bagi untuk kualitas hijrah kita? Kalau ditanya jawabannya penting atau tidak, ya jawabannya penting. Bahkan standarisasi para ulama itu memberikan syarat guru yang boleh untuk kita ambil ilmunya. Pertama, akidahnya lurus, manhajnya lurus. Terus ilmu yang dipelajari itu adalah yang diajarkan adalah itu memang dia memiliki kapabilitas dalam masalah itu. Tidak boleh sembarangan. Makanya kata Muhammad bin Sirin dalam ungkapan yang lain, inna hadzal ilma dinun fanzur amman ta'khuduna dinakum. Ilmu ini adalah bagian dari agama itu, maka perhatikanlah dari siapa kalian mengambil agama tersebut. Bahkan dalam ungkapan Syekh Bakar Abu Zaid, ya Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu taala, beliau menyebutkan bahwasanya di dalam kita mengambil ilmu tersebut diusahakan dari orang yang lurus akidah dan manhajnya. Ya, dalam masalah apapun, selama kita mampu menemukan guru tersebut. Kecuali kalau kita tidak mampu menemukannya, maka seperti Syekh Shalih Fauzan, memang dalam masalah ini Syekh Shalih Fauzan mengatakan ya tidak masalah kalau itu tidak berhubungan dengan akidah. Tapi kalau saya pribadi lebih condong kepada pendapatnya Syekh Bakar Abu Zaid yang mengatakan dalam masalah apapun harus kita mengambil dari guru yang memang akidah dan manhajnya lurus. Kenapa? Penting. Kata Mufaddal bin Muhalhal, ya dalam sebuah ungkapan beliau pernah mengatakan, idza jalasa sahibal bid'ati yuhadditsuka bi bid'atihi hadzartahu. Kalau engkau duduk dengan pengikut hawa nafsu, lalu dia langsung menceritakan tentang bid'ahnya, tentang keburukannya, engkau akan lari dari mereka. Tapi apa yang mereka gunakan? Walakin yuhadditsuka fi ahadisis sunnah fi budui majlisihi. Namun yang dia pakai itu innal hamdalillah, ya fa inna astaqal hadithi kitabullah, sahih Bukhari, sahih Muslim, segala macam pakai Al-Qur'an. Tapi semua itu tidak menjamin, harus dilihat dari akidah dan manhajnya. Jadi kalau ditanya penting, sangat penting, terutama itu akan berpengaruh kepada kualitas hijrah kita dan dalam masalah ilmu kita. Nah, Ustaz, jadi kita tuh dalam proses mengambil ilmu ini nggak sembarangan orang ya, Ustaz. Biasanya kan ada orang yang bilang bahwasanya ambil baiknya, buang buruknya. Itu gimana, Ustaz? Ini? Ini ungkapan orang-orang pergerakan ya, ambil baiknya, buang buruknya. Ya, sekarang saya kasih antum makanan. Di situ ada kotoran binatang. Ya, tidak kena semuanya. Antum ambil baik yang tidak kena, terus buang yang kena. Antum mau? Tidak mau, Ustaz. Kurang lebih seperti itu gambaran. Ya. Masya Allah. Kalau Anda bisa mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, Anda tidak akan menjadi seorang thalib, Anda akan menjadi seorang ustadz, menyampaikan ilmu. Ya. Dan itu diperbolehkan oleh para ulama dengan catatan dalam rangka untuk membantah mereka, dalam rangka untuk menjawab syubhat-syubhat mereka. Lah kalau kita sekarang sebagai thalib, bagaimana kita bisa mengetahui apa barometer kalau yang disampaikan itu baik dan yang disampaikan itu tidak baik? Fakidus syai' la yuti. Orang yang nggak punya sesuatu dia tidak bisa memberi. Ya, gimana dia memberi sesuatu kalau dia tidak punya sesuatu? Gimana Anda akan memilah sementara Anda tidak punya ilmu? Ya, harus dengan ilmu, harus dengan guru yang baik, ya. Dan ingat yang disampaikan itu barometernya Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman
salaful ummah. Maka penting seorang itu mencari guru yang baik. Ya, jadi ambil baiknya, buang buruknya itu tidak berlaku di dalam dakwah salafiyah. Ya, makanya ada sebuah ungkapan dari kalangan para ulama kita, at-tasattur qabla ta'ahul. Jangan pingin tampil kalau belum waktunya. Ya, harus belajar terlebih dahulu. Duduk di majelis. Ibarat buah itu harus sampai harus matang. gitu. Nah. Anda kalau makan jambu tidak matang, kira-kira gimana rasanya? Atos, Pak. Iya, sepet itu kalau bahasa Jawanya sepet, Ustaz. Betul, tidak enak, getahnya masih Iya, banyak. Yang ada Anda akan mubadzir. Ya, Umar bin Abdul Aziz mengatakan, "Man abadallaha bi ghairi ilmin kana afsad aktsar mimma yuslih." Orang yang dakwah, orang yang belajar, ya, tapi dia tidak memiliki ilmu yang mumpuni, apalagi pengen ngajarin orang, yang ada itu banyak menyimpang daripada lurusnya. Ya, bisa dipahami ya? Bisa, Ustaz, Masya Allah. Khair, Berarti insyaallah. pentingnya guru nih dalam hijrah kita. Nah, Ustadz, kalau ngomong-ngomong nih, bahwasanya kita dalam berhijrah ini, kapan sih waktu yang tepat kita itu harus berhijrah dari kebiasaan buruk menuju yang baik ini, Ustadz? Kalau ditanya kapan waktu yang baik, segera. Segera ya, Ustadz? Iya. Bisur'ah. Iya, harus bisur'ah. Ya, tidak boleh menanti-nanti dan menunda-nunda. Kadang ada sebagian teman mengatakan belum ada panggilan hati. Ya ikhwan, kematian kita tidak tahu. Nasihat Imam Syafi'i, wa kam min saqimin asa minad dahr wa kam min sahihin mata min ghairi illatin. Banyak orang yang dia itu sakit tapi masih bisa hidup lebih lama. Banyak orang yang sehat baru selesai olahraga tahu-taunya meninggal dunia. Wa kam min fata asbaha wa amsa dahikan wa qad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri. Betapa banyak pemuda ketawa ketiwi di pagi dan sore harinya, tahu-taunya kain kafan sudah dibentangkan dan dia siap untuk dibawa ke liang lahatnya. Jadi kalau ditanya kapan waktunya, segera, karena kita tidak tahu tentang kematian kapan akan datang. Ya, jadi masalah kebaikan tidak boleh ditunda-tunda, ya harus kita segerakan. Ini bil ajalah, ya tidak boleh kita menunda nanti dan nanti, karena di antara talbis iblis adalah bagaimana menjadikan seorang itu menunda-nunda untuk melakukan kebaikan. Al-Imam Ad-Daqa, beliau pernah menyebutkan di antara tanda kebaikan seseorang itu adalah ta'jilut taubah, segera untuk melakukan taubat, bukan takjil puasa ya. Ya, ta'jilut taubah. Ya, beda kalau itu. Ya, mungkin antum pejuang takjil mungkin. Ya. Pastinya itu, Ustaz, kalau Ramadan apalagi nih sebentar lagi udah mendekati Ramadan, Ustaz. Lagi Ramadan, insyaallah. 60 hari lagi nih, Ustaz, Masya Allah, tidak kerasa nih kita sudah menuju Ramadan. Iya, banyak berdoa kata Imam Ibnu Rajab dalam kitab Lataiful Ma'arif. Beliau mengatakan salaf dahulu 6 bulan berdoa supaya amal ibadahnya diterima. 6 bulan kedua berdoa supaya disampaikan kepada bulan Ramadan berikut. Masya Allah. Antum 6 bulan berdoa cari jodoh. Nah, ini nih ada permasalahan dari teman-teman nih. Ada pertanyaan, Ustadz. Pastinya tuh dalam hijrah itu kita nggak lempeng-lempeng aja gitu ya, Ustadz. Pasti banyak rintangan dan ujian-ujiannya di dalam kita berhijrah nih. Nah, untuk itu apa ya, Ustadz? Tadi kan Ustadz menyebutkan bahwasanya dalam kita beristiqomah dalam hijrah itu adalah salah satunya adalah teman. Nah, kita itu ketika sudah hijrah nih, dan kita itu kadang-kadang kita nongkrong bareng sama teman kita yang lama ini, Ustadz ya. Terus kita tuh udah hijrah nih, posisinya kita sudah hijrah, terus kita nongkrong dengan teman-teman kita yang lama ini. Wah, ini Ustadz nih kayak gitu, biasanya Ustadz gitu. Bilangnya bahwasanya apa ya, Ustadz? Kayak dibully gitu. Iya, kayak dibully gitu, Ustadz. Jadi itu gimana sih kita menyikapinya gitu, Ustadz? Ya, yang pertama yang perlu dipahami ya, orang yang melakukan kebaikan itu, ya pasti ada yang pro, pasti ada yang kontra. Ada yang suka, ada yang tidak suka. Ya kita tidak usah berbicara tentang orang yang suka, ya. Tapi sekarang kita bagaimana bersikap kepada orang-orang yang tidak suka kepada kita. Gimana caranya? Yang pertama adalah sabar. Ya, karena itu bagian daripada dakwah. Antum sabar menghadapi mereka. Ya, wakunu jadilah hamba-hamba Allah yang bersabar dalam menghadapi segala ujian. Nabi SAW beliau bersabar di dalam mendakwakan Islam, mengajarkan kepada mereka. Yang kedua, berikan mereka udzur. Mereka orang jahil. Ya. Mereka orang jahil dan tidak perlu dilayani. Ya. Kalaupun mereka itu membuli kita, itu karena ketidaktahuan mereka. Andaikan kita berada dalam posisi dia, mungkin demikian pula. Ya, berikan mereka udzur. Kemudian yang ketiga, bagaimana sikap kita adalah dengan kita mendoakan dia supaya dia mendapatkan hidayah,
Allah memberikan dia hidayah, ya, supaya Allah menunjukkan betapa nikmatnya apa yang kita berada di atasnya kepada mereka. Dan perkara ini tidak bisa digantikan hanya dengan kenikmatan duniawi. Untuk doakan, itu diantara sikap yang baik kepada mereka. Kemudian yang keempat, bagaimana sikap kita adalah dengan kita terus bermuamalah dan berakhlak yang baik kepada mereka. Muamalah ya sebisa seanunya aja lah, ala kadarnya, sewajarnya. Jangan terlalu ikut nimbrung dengan mereka. Ya kalau mereka bertemu dengan kita, mereka menyapa kita, ya kita sapa. Ya, tapi kalau sudah misalkan mereka itu ngajak kita ke dalam hal-hal yang itu sifatnya negatif, maka tidak boleh kita ikut bersama mereka, ataupun kita tidak boleh nimbrung bersama mereka. Jadi sudah kita tinggalkan mereka, menyelamatkan diri itu lebih baik, ya, menyelamatkan agama itu lebih baik. Jadi intinya dalam masalah ini, semua orang yang berhijrah itu pasti akan mendapatkan ujian, mendapatkan bulian, ya, mendapatkan yang namanya cobaan. Karena itu sudah Allah tekankan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Ankabut. Allah Ta'ala berfirman, ahasiban nasi ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna alladhina shadaku wa la ya'lamanna al-kadhibin. Ya, jangan mengira ketika kalian mengatakan beriman kepada Allah, lalu kalian akan ditinggalkan begitu saja. Tapi ada ujiannya, ya, ada rintangannya untuk melihat siapa yang benar-benar kuat di dalam menjalankan kebaikan tersebut, dan siapa orang-orang yang hanya sekedar hijrahnya itu di lisan saja. Ya, jadi itulah memang akan menjadi bunga-bunga kehidupan, bunga-bunga hijrah yang itu pasti akan ada di dalam diri kita. Ya, tidak hanya yang bertanya saja, anak, antum, ataupun yang lainnya, itu sudah merasakan. Dan memang indahnya orang hijrah itu ya di situ. Kalau ada orang yang hijrah, tidak ada yang membuli dia, perlu tanda tanya besar di dalam dirinya. Masya Allah. Nah, tadi udah disebutkan ya Ustadz ya, bahwasanya pertanyaan tadi. Nah, ini juga ada pertanyaan lagi Ustadz. Nah, kita menyikapi kalau awal-awal hijrah ini pastinya penolakan yang awal nih biasanya adalah pada orang tua nih Ustadz. Kita nih gimana sih cara kita itu menyikapi ketika kita itu punya pandangan berbeda nih. Awalnya, oh anaknya ini dulu seperti ini, sekarang udah mulai ngaji, udah cingkrangan, udah jenggotnya udah banyak. Itu gimana sih Ustadz? Pastinya orang tua itu kan juga kaget gitulah ya, takut juga lihat anaknya itu perubahannya drastis itu Ustaz. Tuh kita menyikapinya dengan orang tua kita itu seperti apa Ustaz? Kembali lagi ke pertanyaan yang awal tadi, tetap bersabar. Cuma ini lebih ke arah yang kedua, ini lebih ke arah Anda tampilkan muamalah yang baik dengan orang tua. Akhlak yang baik itu penting. Adab dan akhlak ya. Adab dulu sebelum ngaji, mungkin sama orang tua tuh ngomongnya kasar, sama orang tua tuh ngomongnya ngegas. Sekarang itu lebih diperhatikan toto kromonya. Orang tua kan mikir, lu anakku ngaji nang dia, kok sekarang berubah gitu kan. Nih, pasti mikir orang tua itu seperti itu. Jadi lebih ke arah bagaimana menampilkan akhlak. Ya, para ulama sepakat di antara metode dakwah yang sering dilupakan sama orang itu adalah akhlak. Ya, Ibnu Taimiyah adalah orang yang sangat mengedepankan yang namanya akhlak. Ya, dan Nabi SAW di antara misi yang beliau bawa adalah bagaimana mengajarkan akhlak, berdakwah dengan akhlak. Kata Nabi SAW, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk bagaimana menyempurnakan akhlak. Para ulama mengatakan ini adalah bagian daripada metode dakwah yang terkadang orang melupakan. Ya kita nih ya, kalau sudah ngaji itu kadang-kadang sama orang tua, enggak boleh kita bungkuk. Ya enggak boleh salaman sama orang tua, enggak boleh bungkuk-bungkuk. Siapa bilang enggak boleh salaman? Silakan salaman sama orang tua, tapi memperhatikan adabnya yang tidak melanggar syariat. Anda diperintahkan sama orang tua, hukumnya wajib selama orang tua memerintahkan Anda kepada kebaikan. Kecuali kalau orang tua bilang nih, ya Le, tolong ambil mangga itu dong. Itu kan mangga tetangga. Wis enggak apa-apa bakti sama orang tua. Ya enggak boleh seperti itu. Ya. Jadi tunjukkan akhlak yang baik, muamalah yang baik. Tunjukkan loh Anda tuh positif di dalam berubah itu bukan ke arah negatif. Ya, Anda tidak seperti orang-orang yang dikira kalau sudah jenggotan itu pasti akan ngebom, pasti akan eksklusif seperti itu. Enggak, berbaur dengan masyarakat.
ya, bermuamalah dengan mereka. Kalau memang dulu sebelum ngaji sering ke rumah pamannya, seringlah pergi ke rumah paman. Mungkin ada sedikit perubahan, apa itu? Ya, istrinya paman kan bukan mahram, ya, maka ya jangan kita bersalaman dengan dia, ya, tapi tetap kita bermuamalah baik dengan mereka. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi yang lebih ditekankan itu kepada tidak hanya orang tua ya, kepada kerabat terutama, karena memang ini yang paling utama. Yang akan menentang kita adalah dengan akhlak, dengan kita bersikap. Kalau bahasa kerennya ya dengan attitude lah. Attitude yang baik ya Ustaz. Ya, dengan perangai, ya unggah-ungguhnya diperhatikan. Kurang lebih seperti itu. Masya Allah. Luar biasa sekali ini, Masya Allah, ilmu dan nasihatnya dari guru-guru kita nih, yang luar biasa. Nah, untuk itu kita cukupkan bahwasanya pada podcast kali ini, dan kami ucapkan syukron jazakumullahu khairan untuk teman-teman semuanya yang sudah mendukung dan mensupport dakwah kita nih di Pacitan Hijrah. Ada CV Madani, dan juga ada rental kamera 360 visual, dan juga studio Kastara. Jadi untuk teman-teman semuanya, kalau mau mencari rental kamera ataupun sewa studio, bisa langsung datang ke sini ataupun bisa mencari akunnya di Instagram. Kami cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.